Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nia Karmelia Brubarus dari Universitas Metodis Indonesia. Jadi di pembahasan kali ini, aku akan membahas tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos, artinya rakyat atau penduduk setempat, dan kratos artinya pemerintahan. Dari sisi etimologi, demokrasi ialah pemerintahan rakyat, pemerintahan kerakyatan, atau pemerintahan rakyat banyak. Dari sudut organisasi, demokrasi ialah pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemahaman tentang demokrasi. Bentuk pemerintahan modern menurut Nicole Machiavelli yaitu yang pertama monarki, bentuk pemerintahan yang bersifat kerajaan. Pemimpin negara umumnya bergelar raja, ratu, atau sultan berdasarkan keturunan atau pewarisan. Contohnya, Inggris, Malaysia, atau Jepang. Yang kedua, republik. Bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden atau perdana menteri berdasar pemilihan. Contohnya, Amerika Serikat, India, dan Prancis. Kekuasaan pemerintah dalam negara dipisahkan menjadi 3 cabang kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan eksekutif, yang kedua kekuasaan federatif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Hakikat demokrasi mengandung pengertian pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Model-model demokrasi yaitu demokrasi liberal, terpimpin, sosial, partisipasi, konsesisional, demokrasi langsung, dan yang terakhir demokrasi tidak langsung. Pemahaman demokrasi di Indonesia. Ada 4 sistem pemerintahan negara. Yang pertama, sistem pemerintahan diktator atau diktator burjuis dan proletar. Yang kedua, sistem pemerintahan parlementer, pemerintahan presidensial, dan yang keempat, sistem pemerintahan campuran. Penyelenggaraan kekuasaan adalah rakyat yang membagi kekuasaan menjadi 6, yaitu yang pertama, kekuasaan tertinggi diberi oleh rakyat kepada MPR yang disebut lembaga konstitutif. Yang kedua, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat undang-undang disebut lembaga legislatif. Yang ketiga, Presiden sebagai penyelenggara pemerintah disebut lembaga eksekutif. Yang keempat, DPA sebagai pemberi saran kepada penyelenggara pemerintahan disebut lembaga konsultatif. Yang kelima, MA sebagai lembaga peradilan dan penguji undang-undang disebut lembaga yudikatif, dan BPK sebagai lembaga keuangan negara disebut lembaga auditatif. Makna dan hakikat demokrasi. Kata demokrasi terkesan sangat akrab dan seakan sudah dimengerti. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara dengan 2 alasan. Yang pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental. Dan yang kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan telah memberikan arah bagi peranan masyarakat. Pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, Joseph E. Schumpeter. Demokrasi adalah perencanaan untuk mencapai keputusan politik untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat. Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintah secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas. Dan menurut Henry B. Mayo, demokrasi adalah sistem yang menunjukkan kebijakan umum atas dasar mayoritas oleh rakyat dalam pemilihan berkarya. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila memiliki ciri yakni yang pertama, keputusan politik berdasarkan kepentingan bersama. Yang kedua, keputusan dibuat tidak dengan logika mayoritas atau minoritas. Yang ketiga, politik diorientasikan untuk jangka panjang bukan kepentingan sesaat. Dan yang terakhir, yang dikembangkan adalah toleransi positif, bukan toleransi negatif. Kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu, prinsip-prinsip demokrasi adalah kedaulatan rakyat, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintah secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi dan politik, nilai-nilai toleransi, kerjasama dan mufakat, membangun hubungan negara dan masyarakat, dan optimalisasi pelaksanaan kewajiban dan hak. Demikian pembahasan tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Jika ada salah kata dan pengucapan saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.